Wahyu 3:14 menyatakan Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah, bukan Allah. Sesuatu yang diciptakan itu bukan Allah. Saya tunjukkan ya. Gitu, jawaban itu tegas, terarah, nggak kayak kamu muter-muter nih. Saya tunjukkan. KPR 3. Sabar dulu. Sabar dulu. Ya. Ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu. Ini apa ya? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan apa ini? Hambanya. Siapa? Yaitu Yesus. Jeder. Yesus itu seorang hamba, bukan seorang Allah. Coba tanggapi. Jangan nangis bang, gak tega aku bang. Karena nggak ada tertulis kalau Yesus adalah Allah. Sekarang saya tanya balik sama Anda. Iya, sabar dulu. Jangan Roh Kudusnya pegang dulu, ikat dulu Roh Kudusnya biar nggak kejang-kejang. Bentar dulu. Iya, kok bentar dulu. Saya tanggapi. Sebenarnya itu sebuah pertanyaan, bukan pernyataan. Iya. Enggak, Yesus bukan Allah itu adalah sebuah konklusi. Sabar dulu, brother. Sabar dulu ya. Jangan kejang-kejang. Ini adalah sebuah konklusi dari sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah di mana Yesus menyatakan diri sebagai Allah dan di manakah manusia yang pernah menyembah berlatria kepada Yesus. Karena dari pertanyaan saya tidak ada orang Kristen yang mampu membuktikan kalau Yesus adalah Allah. Makanya lahirlah sebuah konklusi Yesus bukanlah Allah. Nah, Anda hadir ke sini untuk membuktikan dari konklusi ini. Benar nggak Yesus bukan Allah? Begitu saudaraku. Nah, jangan kabur. Malah kabur si abang ini. Jangan di-mute. Kok kabur sih? Saya beli kamera, bro. Iya, boleh. Saya mau ajarin kamu. Iya. Nah, silakan. Pertanyaan saya gini. Pertanyaan saya begini. Iya. Biar Anda. Iya, sabar dulu. Iya, biar Anda. Tadi kan Anda kayak nervous begitu. Iya. Ini saya ulangi lagi pertanyaannya. Ya ingat, saya ulangi lagi nih ya, biar Anda paham. Ini adalah sebuah konklusi, ini adalah sebuah simpulan dari saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Ketika saya bertanya, adakah manusia yang berlatria kepada Yesus? Karena latria itu hanya kepada Allah. Yang kedua, pernahkah Yesus menyatakan dirinya adalah Allah? Karena tidak ada yang mampu membuktikan, maka lahirnya konklusi bahwa Yesus bukanlah Allah. Inilah pernyataan yang timbul dari sebuah pertanyaan. Silakan. Kita mulai begini bro, kita mulai dari kejadian ya. Bentar. Kita mulai kejadian 1 ayat 1. Loh, sabar. Ya, silakan. Kita mulai dari kejadian 1 ayat 1, bentar. Kejadian 1 ayat 1 begini bro. Pada mulanya Allah ya menciptakan langit dan bumi. Oke? Nah, kemudian kita lanjut dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu, sabar, jangan ketawa dulu. Boleh. Dan firman itu adalah Allah. Siap. Oke? Artinya bahwa Allah berfirman, maka semuanya itu jadi. Firman itu adalah hikmat Allah, perkataan Allah. Maka itu dalam kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah Allah. Gitu loh. Pada mulanya adalah Allah. Sorry. Begitu masuk Kristen, saya manusia paling bodoh. Di dalam kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bukan pada mulanya Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Injil Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman itu adalah Allah. Nah, Anda bilang bahwa Yesus itu bukan Allah. Saya akan tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus yang menciptakan, dia yang menciptakan langit dan bumi. Oke, saya tunjukkan. Ya, silahkan. Kita dengerin nih, baik-baik nih, Oten. Bentar, nggak usah kencang kawan. Iya, lo
Aku ngomong kita dengerin Oten nih, silakan. Iya, kan aku dengerin Oten. Silakan. Ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu loh, entah itu langit, entah itu bumi, semua, segala sesuatu, berbicara tentang segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Ini diulangi lagi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Untuk Dia, bukan dia, Bang. Dia, nggak, maksud aku bukan dia. Jangan pakai H, dia. Ya. Ia ada terlebih dahulu. Sebelum Abraham ada, ia sudah ada. Ia adalah al-awal dan al-akhir. Dia adalah alfa dan omega. Jadi saya percaya sesungguhnya bahwa Dia ini adalah Yesus. Dia adalah Allah itu. Di dalam Injil Yohanes tadi kan sudah kau bacakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu berbicara tentang Allah itu sendiri. Baik. Demikian, bro. Silakan. Anda ngalor ngidul dari tadi sampai detik ini tuh nggak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya begini, saudaraku. Ya, ini pertanyaan saya nih. Di manakah Yesus menyatakan diri sebagai Allah? Yang kau buka itu Kolose, itu bukan ucapan Yesus, itu adalah ucap Paulus. Kemudian yang pertama, Yohanes 1 ayat 1 itu gampang banget. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Kalau saya hafal sampai Yunaninya. En arche en hologos en proston theon. Saya sampai hafal ayat itu. Kenapa? Basi banget dengan ayat itu, Bang. Yang saya minta adalah pernyataan Yesus, bukan pernyataan orang lain. Yohanes pasal 1 ayat 1 itu bukan pernyataan Yesus. Dan itu bukan menyatakan diri kalau Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 itu mengutip himne Platonis. Yang saya tanya, pernyataan Yesus, di manakah Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Nah, Yohanes 1 ayat 1 itu bukan ucapan Yesus. Itu baru ada tahun 90 Masehi, ya, 450 tahun setelah Yesus terangkat ke sorga menurut iman Kristen. Nah, kalau Yesus adalah firman Allah, dia nggak usah nerima firman dong. Orang dia itu adalah Allah dan firman itu sendiri. Nyatanya, Yesus membantah, Yesus menolak ucapan Yohanes 1 ayat 1 dengan Yohanes 17 ayat ke-8. Apa yang Yesus katakan, saudaraku? Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku sudah menerimanya, dan aku menyampaikan kepada mereka, murid-muridku, dan mereka menerimanya, dan mereka mengakui dengan benar kalau aku adalah utusan Allah. Jadi Yesus menolak dogma Kristen kalau Yesus adalah firman Allah. Yesus menolak dogma Kristen yang menggunakan Yohanes 1 ayat 1. Fakta historisnya, Yohanes 1 ayat 1 bukan pernyataan Yesus. Pasal 1 Injil Yohanes 1 sampai 18 adalah himne Platonis. Saya tunjukkan datanya. Sabar ya, saya tunjukkan datanya. Saya tunjukkan datanya, Bang. Gini caranya berdebat, Bang. Pakai data, Bang. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu ternyata mengutip himne Kristen, yaitu himne Platonis. Nih, Bang, lihat ke sini. Kalau data saya kredibel ya. Ini Injil dari Amerika. Namanya The American Bible, Catholic Bible Press, Philippine Bible Society. Kita lihat, ini Gospel Yohanes, ya. Kita baca Gospel Yohanes. Perhatikan, Abang. Ini saya tunjukkan kepada Anda. Dalam bahasa Inggrisnya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was good. Oke. Ternyata Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 adalah apa di sini? It was probably an early Christian hymn. Bukan hanya itu, Bang. Ternyata
Di sini disebutkan apa? Helenistik filosofi. Ini data Kristen sendiri. Kalau Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan pernyataan Yesus, tetapi pernyataan sebuah nyanyian Platonisme. Platonisme. Saya ulangi sekarang lagi, sekali lagi saya ulangi. Abangku yang kukasihi, tidak ada doa yang terbaik untuk orang kafir kecuali doa agar mereka mendapatkan hidayah Allah. Boleh kiranya abang dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Haleluya. Saya ulangi ya. Jangan nangis dulu. Di manakah ada orang di dalam perjanjian baru yang berlatria kepada Yesus? Satu. Yang kedua, di manakah di dalam Bible Anda Yesus menyatakan, di dalam perjanjian baru, di dalam gospel, Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Kenapa? Saya satu ayat. Kenapa? Karena Yesus menyuruh kita menyembah Allah, bukan menyembah Yesus sebagai Allah. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan. Di dalam Matius. Jangan kabur dulu, Bang. Jangan kabur, Bang. Si abang. Abangku. Nanti itu bagian Anda nanti dijelaskan. Oh, aku dong. Satu ayat. Kan saya bilang satu ayat. Nih Bang, lihat nih ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam bahasa Ibraninya, sip lo Yesus histalek hasatan. Apa kata Yesus? Hesi belo Yeshua, lalu berkatalah Yesus kepadanya, histalek, ya, pergilah, nyahlah hasatan, wahai setan, hen katub, kata Yesus, hen katub, sebab ada tertulis, la Allah Eloheha, sebab ada tertulis, hanya kepada Allah lah Tuhanmu, tistahape, engkau bersujud, Peoto, engkau bersujud kepadanya, badota bot, dan hanya kepada dialah engkau menyembah. Ini perintah Yesus. Silakan jawab pertanyaan saya. Oh, kamu itu sedang sholat ya? Gini bro. Itu bacaan Ibrani, bukan bacaan sholat, dul. Pembacaan sholat itu bacaan Ibrani, bukan bacaan sholat. Makanya belajar bahasa Ibrani. Bacaan sholat, bacaan Ibrani. Ya gimana? Soalnya suaramu itu cempreng bro, nggak usah nyanyi, cempreng suaramu. Ya terserah gua, belum gua. Kalau nggak, bentar bro. Ya silakan. Saya bantah tema ini ya. Saya tunjukkan satu ayat buat kamu bahwa aku percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Ini. Iya, kalau percaya mah silahkan. Dia ini adalah Yesus. Dia sabar. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah. Jadi pernyataanmu ini telah dibantahkan oleh saya dengan Alkitab. Kan kau tahu di sini Yesus itu bukan Tuhan. Yesus bukan Allah, sorry. Yesus itu bukan Allah. Nah, saya bantahkan dia adalah Yesus ini adalah Allah yang benar pula kan, yang benar dan hidup yang kekal. Sudah? Sudah selesai belum? Ya, silakan. Itu aja. Itu berapa itu? Itu pasal berapa? Kenapa ditutupi? Tadi itu pasal berapa itu? 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes 5. Yang saya tanya apa, brother? Loh, firman itu adalah gini. Yang saya tanya apa? Sabar dulu. Saya nggak tanya firman. Yang saya tanya, di manakah Yesus menyatakan diri sebagai Allah? Bukan perkataan si Yohanes pada tahun 90 Masehi di Pulau Patmos, bukan. Yang saya tanya, di manakah Yesus menyatakan diri sebagai Allah?
Ya contoh, nih aku kasih tahu kalau pernyataan Yesus. Yang gua tanya perkataan Yesus, dijawab perkataan si Yohanes. Yang gua tanya pernyataan Yesus, karena Yesuslah sumber utama kekristenan harusnya, bukan si Yohanes. Yohanes mau orang lain. Nih saudaraku lihat. Sumber dari Yesus, kenapa nggak pede? Sabar dulu, sabar. Saya bertanya apa? Makanya kalau orang ngomong itu dengerin, brother. Kalau sumber saya, Tuhan yang harus disembah itu adalah Allah, bukan Yesus. Di mana datanya? Ini, brother. Ini kan jawab Yesus, bukan jawab Paulus, bukan jawab Yohanes, bukan jawab Markus, Matius, bukan. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam bahasa Ibraninya, Ana Yesua, menjawab Yesus, Hari Sonahi Sema Yisrael, Allah Elohelu, Allah Echad. Ini jelas ucapan Yesus. Makanya ucapan Yesus dibenarkan oleh orang-orang Yahudi pada ayat 32-nya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia esa. Yang esa siapa? Dia Allah. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dalam bahasa Ibraninya, sabar dulu. Iya, sabar dulu, ini waktu saya. Amar elap hasofer. Menjawablah, berkatalah orang-orang ahli Taurat. Kalau dalam bahasa Ibraninya hasofer. Yape, benar sekali. Rabi, guruku. Emet, benar. Amarta, yang kau katakan sehat huaid od milba do. Oke, benar katamu bahwa dialah Allah yang esa, tidak ada yang lain kecuali Allah. Jeder. Sekarang saya tanya, di mana Yesus menyatakan kalau dirinya adalah Allah yang esa? Yesus yang saya tanya, bukan si Paulus, bukan si Yohanes, bukan si Yakobus, bukan si Petrus, bukan si Simon. Saya tanya, saya cinta Yesus. Saya ingin mendengar ucapan Yesus kalau dia adalah Allah. Wahai Israel, aku adalah Allah yang esa, akulah Allah Tuhan Allahmu. Di mana itu? Oke, Jonathan alias Endang. Iya. Terus ini bentar. Kalau kamu bilang bahwa Yesus itu bukan Allah, itu kan sesuatu yang mustahil. Begini, bro. Kami ini tadi kan ayat-ayat yang tadi saya sudah bawakan, bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah awal dan akhir dalam kitab Wahyu. Bahkan tadi saya sudah tunjukkan bahwa dalam kitab Kejadian, saya komparasi lagi dalam Injil Yohanes itu. Apakah belum puas bahwa Yesus itu adalah Allah? Baik, saya tunjukkan beberapa ayat dari Bible umat Kristen sendiri yang jelas memperlihatkan bahwa Yesus bukan Allah, melainkan utusan Allah. 1. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas Allah sama dengan satu-satunya yang benar, Yesus sama dengan utusan. 2. Yohanes 14 nomor 28. Bapa lebih besar daripada aku. Kalau Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin ada yang lebih besar darinya? 3. Markus 13 nomor 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Yesus mengaku tidak tahu hari kiamat, sedangkan Allah Maha Tahu. 4. Matius 26 nomor 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus berdoa dan tunduk kepada kehendak Bapa. Kalau Yesus adalah Allah, mengapa berdoa kepada Allah lain? 5. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Paulus sendiri menulis, Allah hanyalah Bapa, bukan Yesus. Dari ayat-ayat ini terlihat jelas, Yesus bukan Allah, melainkan hamba dan utusannya. Di mana Yesus menyatakan diri sebagai Allah, itu pertanyaan saya, brother. Kok Yesus menyatakan diri sebagai Allah? Ada nggak? Kalau Yesus bingung. menyatakan diri, Ya, di manakah Yesus menyatakan diri sebagai Allah? Di mana? lah ayat-ayat tadi saya
sudah bilang itu kan, bro. Itu perkataan Yesus atau perkataan si Paulus? Perkataan si Yohanes? Iya, enggak juga lah dia. Enggak juga. Yang saya tanya apa? Sendiri, harusnya kenapa kamu gak jujur, Bang Nandar? Kalau Yesus yang berkata sendiri itu nggak ada, kenapa kamu gak jujur seperti itu? Iya, nantilah saya kenapa harus nanti? Kalau nggak gini, Yesus adalah Alfa dan Omega. Kata siapa? Ini saya tunjukkan. Dalam kitab Wahyu sendiri dikatakan begini. Ini saya tunjukkan ya. Makanya kalau saya ini belajar ilmu hermeneutik, ya. Kalau membaca Alkitab itu ada namanya tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Wahyu 3:14, ya. Ini saya tunjukkan nih. Yesus itu adalah ciptaan Allah. Di mana ayatnya? Ini. Dengarkan saya baik-baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah perkataan dari Yesus. Ya, amin itu Yesus menurut Kristen. Padahal di dalam sejarah historis tidak ada yang disebut amin kecuali Nabi Muhammad. Tapi iman Kristen membelokkan historis dengan mengatakan ini adalah perkataan dari Yesus, yaitu amin. Tapi nggak masalah lah, karena maju kena mundur kena. Inilah firman dari amin. Yesus, saksi setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Kaito angelo tes eklesias laodekion grap sonta delegai ho amen ho martus ho pistos kai aletinos hehehe arke tes ketisios tauteo. Ternyata kitab Anda sendiri menyatakan Yesus adalah ciptaan Allah, bukan Allah. Wahyu 3:14 menyatakan Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah, bukan Allah. Sesuatu yang diciptakan itu bukan Allah. Saya tunjukkan ya. Gitu, jawaban itu tegas, terarah. Nggak kayak kamu muter-muter nih. Saya tunjukkan. KPR 3. Sabar dulu. Ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu. Ini apa ya? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan apa ini? Hambanya. Siapa? Yaitu Yesus, jeder. Yesus itu seorang hamba, bukan seorang Allah. Coba ditanggapi. Jangan nangis, Bang. Gak tega aku, Bang.